Hai hai, ketemu lagi. Hehe. Sebenarnya aku berencana untuk nggak akan ngupload-ngupload dalam waktu yang lama karena aku juga emang lagi off dari sosial media. Biasalah orang melankolis introvert ya, selalu butuh waktu yang lama untuk menyendiri dari dunia fana ini. Tapi kemudian aku nemuin video ini di aplikasi gitu, dan ya walaupun pas dicek emang ternyata banyak juga yang nggak aku rekam, banyak yang kepotong, jadi kayak agak ngaco sih sebenarnya prosesnya ini. Bakal kelihatan lompat-lompat banget, dan kualitasnya juga standar ya karena pakai HP. Tapi ya buat orang yang nggak bisa bikin video kayak aku, sayang banget kalau harus dibuang gitu atau dihapus. So aku mutusin untuk tetap ngupload. Dan sekarang aku mau coba cerita gimana proses aku belajar untuk menyukai cat air yang sebelumnya aku benci banget. Jadi aku tuh dari kecil udah suka ngelukis. Dulu bahkan sempat guru TK aku nyaranin orang tua aku masukin ke sanggar, tapi aku nggak mau, lupa juga sih alasannya apa. Nah, seperti layaknya anak-anak pada umumnya, media yang aku pakai ya media yang mudah gitu lah ya, seperti pensil, pulpen, pensil warna, lalu beberapa waktu kemudian oil pastel. Sampai aku SMA, aku paling sering pakai oil pastel. Kadang aku suka mewakili sekolah untuk lomba lukis. Nah, media yang biasa aku pakai itu ya oil pastel itu. Tapi aku nggak pernah menang loh. Kalau lomba-lomba itu aku nggak pernah menang. Aku menangnya kalau ini aja di sekolah, kayak lomba antar kelas atau lomba di dalam kelas, jadi jago kandang. Tapi ya aku senang aja sih, dapat kesempatan mewakili sekolah, terus ya bisa ikut berkompetisi gitu. Kalau cat air sendiri aku kenal ya di SD, yang aku yakin seperti hampir semua anak Indonesia juga gitu ya. Dapat tugas melukis. Waktu itu tugasnya itu bikin batik sederhana ya, kalau nggak salah itu masih kelas 2 atau kelas 3 SD. Nah, batiknya itu ya diwarnainya dengan cat air, dan aku frustasi banget karena aku kan pingin dapat warna yang rata gitu ya, yang bright lah, yang bagus. Cuman cat airnya nggak bisa ngasih itu. Cat air yang aku pakai, nah itu cat air yang aku tahu juga dipakai oleh semua anak-anak ya. Dan gimana ya, cat air itu tuh sulit lah gitu. Kadang juga kalau dibuka dia muncrat-muncrat gitu loh. Kadang harus digunting, tau lah ya. Nah, aku akhirnya ngulang tugas berkali-kali karena ya aku pengen dapet yang aku mau tapi nggak pernah bisa, sampai kayaknya aku berkali-kali ke warung untuk beli cat air itu. Singkat cerita, sesudah beres akhirnya aku nggak mau lagi nyentuh cat air kecuali emang bener-bener disuruh. Ya, media yang aku pakai yang tadi aku sebut, pensil warna sama oil pastel. Dan akhirnya aku ketemu dia lagi, dia itu di kuliah. Nah, jadi di tingkat 1 kan masih tahap persiapan bersama, aku belum masuk jurusan, aku harus belajar ya seni dan desain yang dasar kan. Salah satunya ada kuliah rupa dasar, di mana aku di situ ya ada juga tugas lukis dengan cat air. Di kuliah gambar teknik juga ada sih ya, ngelukis perspektif itu dengan cat air, tapi yang paling memorable buatku yang di rupa dasar ini, di tugas melukis still life dengan cat air. Nah, karena udah mahasiswa dan ada kata maha itu kan kita dianggap tahu segalanya, jadi nggak diajarin. Ya udah, aku bikin tugasnya dan singkat cerita aku dapat 6. 6 itu nilai yang sebenarnya ya pasti lulus, tapi lulus paling bawah gitu loh. Sedih gak sih? Ya udahlah ya. Nah, terus aku inget waktu itu asisten dosen aku tuh sambil bagi tugas apa lewat di mejaku, pokoknya dia bilang ke lukisan aku itu mah kayak cat poster, bukan kayak cat air. Cat air itu transparan kata dia gitu. Terus aku kayak, oh iya iya. Tapi dalam hati aku mikir, transparan tuh kayak gimana? Yang transparan itu apanya gitu, aku nggak ngerti. Singkat cerita lagi, akhirnya aku juga nggak pernah nyentuh cat air untuk tugas kecuali disuruh. Media yang aku paling banyak pakai di kuliah itu adalah marker sama pensil warna.
kalau aku harus ngewarnain tugas-tugas yang freehand ya, yang nggak pakai komputer. Oke. Kemudian singkat cerita lagi, tahun 2014 itu aku tuh lagi seneng ngeblog ya, terus aku ya suka baca blog orang juga. Nah, salah satunya ini blog orang ini cukup terkenal lah ya, karena dia penulis gitu. Aku senang bacanya karena ya dia isu-isu yang dia sentuh tuh isu-isu sosial, dan cara nulisnya enak, dan orangnya kelihatan lah berwawasan luas gitu. Jadi aku terus ngikutin blognya sampai aku ngelihat dia juga mamerin di situ lukisan cat airnya, yang dia bilang dia tuh lagi seneng belajar dan main cat air gitu. Dan aku kayak wow gitu, karena dia tuh jauh lebih tua dari aku. Jadi kayak aku kagum gitu loh, udah seumur itu masih mau belajar. Dan dia satu alma mater dengan aku, jadi senior aku, tapi jauh lah, sekitar 6 tahun di atas. Jadi maksudku kayak wah, anak SRITB udah seumur itu masih mau belajar main cat air gitu. Dan kelihatan kayak gambarnya tuh lucu-lucu, sederhana, tapi kayak fun gitu loh. Dan aku mikir, kenapa ya aku nggak mencoba menyentuh media yang aku nggak suka ini lagi. Nah, jadi di akhir tahun 2014 itu, tengah 2014 ya, aku akhirnya beli cat air pertama aku setelah bertahun-tahun, yaitu Reeves yang tin itu, yang aku pernah bikin review di video pertama aku banget di channel ini. Dan waktu itu nyari kertas cat air sih masih nggak semudah sekarang ya. Jadi awal-awalnya tuh aku masih pakai kertas gambar, dan aku masih memperlakukan cat air kayak cat poster. Tapi aku terus belajar melukis gitu. Yang penting aku dapat feel bahwa aku ingin belajar media ini. Itu dulu sih yang aku pegang. Dan melalui berlalunya waktu, kan internet juga makin berkembang. Akhirnya aku coba belajar di internet, belajar di YouTube, belajar merendahkan diriku, walaupun aku kayak punya latar belakang seni juga, desain, tapi kan ya aku nggak bisa cat air gitu. Jadi aku belajarlah dari orang-orang yang ada di internet dan sosial media gitu. Dan sampai sekarang aku masih belajar. Ada masanya sih aku off gitu, nggak megang kuas kadang, karena ya sempet dulu ngerasa minder, kayak kalau aku kayaknya nggak bagus-bagus amat kalau dibandingin orang. Sempet juga karena kesibukan, sempet juga karena ya hal-hal lain gitu. Bahkan kadang bisa setahun sampai lebih aku nggak megang kuas gitu. Tapi ya bersyukur ya, karena pandemi kemarin nggak tahu mau ngapain, nggak bisa keluar, akhirnya aku belajar ngelukis lagi. Dan orang-orang yang sempat mengintimidasi aku karyanya, aku jadikan motivasi lah untuk aku terus belajar. Dan ya akhirnya aku suka sama cat air, karena media ini walaupun sulit ya, menurutku sulit ya, karena bekerja dengan air, dan air itu media yang emang sebenarnya sulit untuk dikendalikan. Tapi ya itu banyak kejutan, banyak hal yang untuk bisa terus dieksplor gitu, kayak nggak ada habisnya. Banyak hal yang bisa terus dipelajari gitu. Dan itu sih yang bikin aku suka sama media ini. Oke, kayaknya segitu dulu cerita aku. Semoga bisa ada manfaatnya. Makasih udah nonton dan dengerin. Sampai ketemu lagi. Stay safe. Bye bye.